Halo, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Agus Yohanes Lubis, mahasiswa PJJ Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Bisnis Intelijensi. Topik yang saya angkat adalah perancangan penerapan bisnis intelijensi pada sistem informasi manajemen apotek. Mengapa saya memilih apotek? Berdasarkan pengamatan saya, apotek memiliki sistem operasional seperti point of sales dan manajemen farmasi yang sangat kaya akan data. Di sana terdapat pergerakan data stok, tanggal kadaluarsa obat, hingga tren penjualan harian. Karena data inilah yang membuat apotek menjadi objek yang sangat ideal untuk penerapan bisnis intelijensi guna mengubah data mentah menjadi keputusan bisnis yang cerdas. Oke, sekarang mari kita lihat diagram alur sistem informasi yang berjalan saat ini pada apotek yang saya eh, amati. Alurnya dimulai dari saat customer menyerahkan resep kepada apoteker. Kemudian petugas akan menginput data tersebut ke dalam database. Di dalam sistem terdapat validasi stok secara otomatis. Jika terdapat resep racikan, sistem akan masuk ke modul produksi untuk memotong stok bahan baku secara proporsional. Setelah itu dilakukan proses pembayaran, pencetakan faktur, dan dilanjutkan dengan distribusi fisik oleh apoteker di loket atau petugas. Terakhir, apoteker memberikan edukasi kepada pasien dan sistem akan mengubah status transaksi menjadi selesai. Dari diagram alur sistem informasi ini, muncullah 4 proses bisnis utama. Yang pertama ada proses transaksi atau penjualan. Pada proses ini, sistem mencatat pesanan, memvalidasi ketersediaan barang, mengunci stok sementara, menghitung total harga, dan mencetak faktur pelanggan. Kemudian lanjut ke proses produksi. Di apotek, proses produksi itu ditandai dengan peracikan obat. Pada proses ini, sistem melakukan kalkulasi multi-item, memotong stok secara proporsional dari beberapa bahan baku di database untuk dikonversi menjadi satu obat racikan baru. Kemudian, setelah peracikan, ada namanya proses distribusi atau penyerahan obat kepada customer. Pada proses ini, perpindahan fisik obat dilakukan di loket. Sistem mengubah status menjadi obat diserahkan, dan secara definitif memvalidasi keluarnya barang dari sistem inventory. Kemudian, proses terakhir adalah proses layanan konsumen. Pada proses ini, atau disebut juga layanan pasca transaksi, sistem menyimpan riwayat medis untuk memberikan peringatan alergi obat, mendukung edukasi mengenai cara pemakaian dan efek samping. Dan ini dijelaskan oleh apotekernya langsung kepada pasien. Inilah rancangan solusi bisnis intelijensi yang saya tawarkan, dashboard operasional apotek dan inventaris. Di bagian atas bisa kita lihat eh, ringkasan kinerja seperti total pendapatan, total transaksi, rata-rata waktu layanan secara real time-nya, itu ada di paling atas ini bisa kita lihat. Kemudian kita bisa juga masuk ke analisis Pareto penjualan obat. Di sini saya membagi menjadi dua kategori, yaitu top 10 fast moving atau obat yang paling cepat laku. Kemudian ada top 10 slow moving, ini obat yang paling lama atau sedikit penjualannya. Berikut detail rancangan visualisasi eh, dashboard yang saya rancang. Dimulai dari luaran proses transaksi, yang mana dashboard menggunakan panel Key Performance Indicator atau KPI berupa scorecard untuk metrik pendapatan harian. Di bawahnya terdapat bar chart atau grafik batang yang menampilkan analisis Pareto, yaitu 10 obat fast moving dan slow moving atau yang paling lama laku. Kemudian untuk luaran proses produksi dan distribusi, dashboard berfokus pada manajemen stok. Visualisasinya menggunakan V-chart untuk melihat persentase batas aman obat, disandingkan dengan tabel interaktif agar data mudah dibaca.
Tabel ini menampilkan peringatan khusus untuk obat yang masa kadaluarsanya di bawah 3 bulan. Kemudian untuk luaran proses layanan konsumen itu menggunakan line chart atau grafik garis yang memantau tren jam sibuk operasional. Visualisasinya bisa kita lihat di sini. Dengan visualisasi ini memudahkan apoteker untuk menambah staf atau mengurangi staf pada jam tertentu. Rancangan ini didasarkan pada referensi ilmiah dari Jurnal Jati tahun 2023 yang berjudul Pengembangan Data Warehouse pada Apotek X untuk kebutuhan bisnis intelijensi. Saya menggunakan dua metode berdasarkan eh, jurnal ini. Yang pertama ada metode StarScan dan four-step metodologi. Pada metode ini arsitektur ini memisahkan pada metode ini arsitektur dipisahkan berdasarkan tabel fakta dan dimensi sehingga saat pemilik apotek ingin melihat laporan keuangan atau laporan penjualan atau stok secara multidimensi, dashboard dapat menyajikannya secara instan tanpa membuat sistem menjadi lambat. Kemudian untuk metode kedua ada metode visualisasi BI Roadmap. Pendekatan ini menjamin akurasi data, mitigasi risiko kerugian obat, dan transformasi pengambilan keputusan menjadi data-driven atau berdasarkan data, bukan asumsi semata. Jadi itu saja presentasi saya mengenai perencanaan penerapan bisnis intelijensi pada apotek. Terima kasih.